terakhir 091. Saya Kamtiburtisa Putri dengan 3 digit NIM terakhir 108. Halo Sobat Edukasi, selamat datang kembali di podcast kita. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol seru tentang salah satu model pembelajaran yang sering dipakai di sekolah-sekolah, yaitu Direct Instruction atau biasa disebut dengan DI. Nah, banyak guru nih menyebutnya sebagai model yang sangat terstruktur dan sistematis, cocok untuk materi yang panjang dan penuh detail. Yang lebih menarik lagi, kita akan bedah sebuah contoh rancangan DI yang khusus disusun untuk sistem pencernaan manusia. Jadi, bagi teman-teman guru, calon guru maupun siswa yang penasaran, episode ini pas banget buat kalian. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat-sangat inspiratif, yaitu ada Kak Lia, seorang guru biologi yang sudah berpengalaman menggunakan berbagai model pembelajaran, dan juga Kak Kamti, mahasiswa pendidikan biologi yang sedang belajar mendalami strategi mengajar. Apa kabar Kak Lia dan Kak Kamti? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke contoh rancangan, mungkin Kak Lia bisa jelaskan dulu apa sih sebenarnya Direct Instruction itu? Nah, baik, Direct Instruction adalah model pembelajaran yang berpusat pada guru, tetapi bukan berarti siswa itu pasif. Justru, guru memberikan instruksi yang jelas, terarah, dan berurutan, sehingga siswa paham langkah demi langkah. Sintaksnya bisa dimulai dari orientasi, lalu presentasi materi, demonstrasi, latihan terbimbing, pemberian umpan balik, latihan mandiri, dan ditutup dengan evaluasi. Nah, kalau menurut Kak Kamti nih, sebagai mahasiswa calon guru, apa sih kelebihan dari DI dibanding model pembelajaran yang lain? Oke, kalau menurut saya nih ya, kelebihannya itu ada pada kejelasan. Jadi semua siswa itu mendapatkan penjelasan inti yang sama, tapi tidak ada yang ketinggalan. Selain itu, latihan terbimbing juga itu penting banget. Siswa itu tidak langsung dilepas, tetapi dibimbing dulu supaya mereka itu yakin kalau mereka itu bisa mampu mengerjakannya. Setelah itu, mereka akan mencoba dengan latihan secara mandiri. Saya pikir ini sangat cocok sekali untuk materi sistem pencernaan yang banyak istilah ilmiah dan proses berurutan antar satu sama lainnya. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk di bagian inti, yaitu contoh rancangan pembelajaran DI untuk materi sistem pencernaan manusia. Nah, bisa dijelaskan alurnya nih, Kak Lia? Nah, tentu, rancangan ini diawali dengan orientasi. Guru dapat menyapa siswa, menyampaikan tujuan, lalu memberikan pertanyaan pemantik. Nah, setelah itu masuk ke tahap presentasi. Guru dapat menjelaskan organ-organ utama seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Tapi tidak hanya sekedar menyebutkan urutannya, melainkan juga menjelaskan proses yang terjadi di setiap organ tersebut. Misalnya nih, di mulut terjadi pencernaan mekanis berupa pengunyahan, sekaligus pencernaan kimiawi oleh enzim amilase. Oke, kalau menurut saya juga yang sering dilupakan siswa itu adalah organ tambahan dari kelenjar pencernaan. Dalam rancangan ini itu dijelaskan juga peran hati, pankreas, dan kelenjar ludah. Contoh misalnya hati itu menghasilkan empedu untuk memecah lemak. Pankreas itu menghasilkan berbagai enzim penting seperti tripsin, lipase, dan amilase. Sementara itu, kelenjar ludah bekerja sejak awal di mulut, jadi jelas sekali bahwa keterkaitan antar organ satu sama lain ini tidak dapat dipisahkan. Nah, lalu bagaimana sih tahap demonstrasi yang akan ditampilkan di rancangan DI kali ini, Kak Lia? Nah, di tahap demonstrasi ini memanfaatkan animasi perjalanan makanan. Nah, makanan ini digambarkan masuk mulut, lalu dicerna, kemudian melewati kerongkongan sampai ke lambung, dan seterusnya. Bahkan ditunjukkan juga bagaimana kim terbentuk di lambung, serta bagaimana villi di usus halus menyerap nutrisi. Visual seperti ini sangat membantu, karena siswa jadi bisa melihat proses yang biasanya hanya mereka baca di buku saja. Betul, misalnya saat menjelaskan enzim amilase yang memecah karbohidrat menjadi glukosa. Nah, ditampilkan simbol gunting yang memotong rantai karbohidrat. Itu sederhana tapi pesannya efektif gitu ya. Dengan begitu, siswa
siswa tidak hanya mendengarkan istilah, tapi juga membayangkan cara kerjanya. Jadi bisa dibilang rancangan ini sudah lengkap ya. Ada orientasi yang memancing rasa ingin tahu, presentasi organ dan proses secara rinci, lalu demonstrasi yang visual dan interaktif. Ya, betul sekali. Ini jadi fondasi sebelum masuk ke latihan terbimbing. Nah, menyebut latihan terbimbing nih, sekarang kita bahas bagian latihan terbimbing. Nah, Kak Kamti, bisa diceritakan apa saja bentuknya? Oke, jadi latihan terbimbing itu dalam rancangan ini cukup efektif ya. Yang pertama itu siswa diberi gambar sistem pencernaan kosong tanpa label, lalu mereka itu diminta untuk mengisi nama organ sesuai posisi. Kedua, ada tabel fungsi organ yang harus dipasangkan, misalnya mulut untuk pencernaan awal karbohidrat, hati untuk produksi empedu dan seterusnya. Ada juga flowchart tentang proses di lambung yang perlu diisi oleh siswa, mulai dari masuknya bolus, gerak peristaltik, sekresi HCl, aktivitas pepsin, hingga terbentuknya chip. Selain itu disediakan tabel enzim yang harus dilengkapi seperti nama enzim, tempat dihasilkan substrat dan produk. Jadi tidak sekedar menghafal tapi juga menghubungkan data. Nah, tidak hanya secara soal langsung, ada juga studi kasus. Misalnya nih, seorang siswa bernama Budi makan nasi goreng tanpa dikunyah dengan baik. Lalu perutnya terasa begah. Nah, pertanyaan untuk siswa adalah kenapa hal ini dapat terjadi? Dengan studi kasus ini, siswa belajar bahwa mengunyah itu penting untuk memperluas permukaan makanan agar enzim bisa bekerja secara optimal. Nah, bagian setelah latihan terbimbing ini, bagaimana guru memberikan penguatan nih? Nah, guru ini dapat memberikan umpan balik berupa rangkuman poin penting yang disampaikan pada materi tersebut. Biasanya disajikan dalam bentuk tabel organ, enzim, dan fungsi. Ini memudahkan siswa untuk melihat gambaran besar. Lalu untuk latihan mandiri, siswa diminta membuat diagram alur pencernaan lengkap di buku catatan dilengkapi enzim dan hasil akhirnya. Nah, yang terakhir yaitu tahap evaluasi berupa soal singkat. Ada pilihan ganda seperti menanyakan organ pertama tempat pencernaan, protein. Ada juga uraian singkat seperti menjelaskan perbedaan pencernaan mekanis dan kimiawi, atau menyebutkan gangguan pencernaan dan cara pencegahannya. Wah, menarik sekali ya pembahasan kita. Jadi, dari diskusi ini dapat kita simpulkan, direct instruction adalah model yang terstruktur mulai dari orientasi, presentasi, demonstrasi, latihan terbimbing, umpan balik, latihan mandiri, dan sampai evaluasi. Dengan contoh rancangan yang kita bahas, terlihat jelas bagaimana siswa dibawa dari sekedar mendengar materi hingga mampu menganalisis kasus sederhana. Terima kasih banyak kepada Kak Lia dan Kak Kamti atas penjelasannya yang lengkap. Semoga teman-teman pendengar podcast ini bisa lebih memahami bagaimana cara mengimplementasikan DI, khususnya dalam pembelajaran biologi dengan topik sistem pencernaan manusia. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you.